dari Prodi Farmasi. Saya Nazara Jamaludin. Saya dari program studi farmasi. Saya Adinda Cahaya Desvita dengan NIM 20240311193. Saya Marta Aulia Salsabila dengan NIM 20240311199. Saya Intan Prastika dengan NIM 2024 03 11 185. Saya Afifah Karimisa Putri, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Jakarta dengan NIM 2024 03022242. Baik, pertanyaannya adalah mengapa ketahanan nasional itu sangat penting bagi keberlanjutan negara Indonesia? Oke, pendapat saya adalah kenapa pertahanan itu sangat penting untuk ketahanan negara? Karena ketahanan nasional itu sangat berpengaruh pada stabilitas sosial, ekonomi maupun politik di Indonesia. Nah, pertahanan itu juga yang menjadi fondasi untuk Indonesia untuk menuju yang negara yang lebih sejahtera dan untuk menghadapi tantangan baik itu secara global, internal maupun secara eksternal. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada kakak, menurut pandangan kakak sebagai mahasiswa, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional saat ini? Menurut saya, tantangan atau ancaman menjaga integrasi sosial itu yang pertama ada ketidakseimbangan ekonomi, terus ada radikalisme, dan yang kedua juga faktor sebenarnya itu ada perubahan iklim juga bisa, terus krisis sumber daya alam menyebabkan tidak seimbang integrasi sosial. Terus untuk itu cara menanggulanginya menurut saya dengan memperkuat rasa integrasi sosial dan juga memperbanyak kurikulum di sekolah maupun di kampus-kampus tentang integrasi sosial. Menurut pandangan Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional saat ini? Sebagai mahasiswa kita itu bisa untuk meningkatkan kepahaman kebangsaan dan memperluas ilmu pengetahuan serta menyebarkan ideologi anti radikalisasi dan atau terorisme. Dengan siapa namanya? Pak Asroni. Pak Asroni. Nah, berdagangnya ini apa aja Pak makanannya? Nasi goreng kebuli, terus tahu gejrot, toitio goreng. Oke, udah berapa lama kira-kira Bapak dagang seperti ini? Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Apakah Bapak sama berdagang 5 tahun itu pernah mengalami kesulitan? Kira-kira gimana cara menghadapinya? Ya ada sebelum corona sih lancar-lancar aja, pas selama corona ini terus makin turun sampai sekarang tuh makin benar-benar turun. Apakah pernah mengalami bahan pokok naik seperti bahan-bahan yang Bapak ini kayak cabai atau yang lain? Iya, semuanya tuh memang naik ya, yang nggak sesuai dengan penjualan saya gitu. Sedangkan orang-orang pengennya murah melulu itu yang. Oke. Nah, Bapak di sini alasan Bapak berdagang ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau? Iya, kebutuhan keluarga. Karena nggak ada yang lain yang kita keahlian. Ini keahliannya cuma begini aja. Oke. Bapak sebelum berdagang ini apa pernah kerja seperti di restoran atau? Ya, dulu pernah jadi kayak pegawai catering gitu. Terus pengalaman saya di situ. Berarti langsung buka ini setelah ini ya? Pas catering udah agak turun, jadi saya loncatnya ke sini. Nah, terkait pemerintahan yang baru seperti sekarang ini, Bapak ini pengen pindah lokasi atau yang lebih nyaman, strategis, atau tetap mau di sini aja? Ya, karena sini sempit banget ya. Jadi kesono kemari itu nggak bisa gerak saya kayaknya. Apa Bapak merasa puas dengan tempat seperti ini? Belum. Semau saya sih ya, semau saya itu tempat itu harus yang layak gitu. Dari gimana ya orang tempat sempit begini, jadi susah sih. Kayaknya mau ngejual juga susah. Dari kepinginnya ya ada kebantu lah kayak gitu. Bantu berarti dari pemerintah melihat posisi seperti Bapak ini ya Pak? Iya, kepengen dibantu kayak apa, dapat tempat yang layak. Oke, Ya. baik.
Halo Kak, dengan siapa? Saya Nurul Artikasari. Maaf mengganggu waktunya, apa saya boleh bertanya beberapa pertanyaan? Boleh. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang ketahanan nasional? Menurut saya ketahanan nasional adalah kemampuan untuk melindungi suatu negara dari ancaman yang mengganggu integritas suatu negara tersebut. Yang kedua, menurut Anda bagaimana peran masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional? Menurut saya peran masyarakat itu penting karena masyarakat adalah fondasi utama untuk menjaga satu kesatuan suatu negara. Masyarakat yang mengerti akan ancaman untuk negara dapat berkontribusi untuk mencegah adanya kerusuhan atau ancaman eksternal. Ibu, kira-kira di SD Negeri 01 ini tuh masih ada sistem bully gitu nggak sih, Bu? Soalnya kan di SD itu biasanya kan banyak sistem bully gitu. Ya, sebenarnya bullying itu kan memang tidak dibolehkan di semua sekolah di mana saja, kan memang tidak membolehkan bullying. Tapi kadang anak-anak secara tidak sengaja dengan ucapan yang apa gitu dia merasa dibully atau mengatain orang tua, itu mereka sudah merasa dibully. Nah, kayak begitu bullying yang ringan aja. Tapi kalau misalnya bullying yang secara kekerasan atau memukul atau menendang atau apa, itu saya rasa di sekolah kita nggak ada. Gimana sih kalau misalnya ada cara pendekatan Ibu untuk meningkatkan karakter siswa lebih nyaman di lingkungan? Nah, terutama kita sering ada pembiasaan ya, setiap Selasa dan Rabu itu kan kita ada pembiasaan sekolah kita. Jadi dengan menyampaikan apa saja yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak yang ya baik sekitar bullying atau misalnya tentang karakter-karakter yang baik, itu selalu disampaikan di setiap pembiasaan itu. Tambahan sedikit, kita juga kan sekolahnya lingkungan anak-anak ya Bu ya, dan mudah-mudahan dengan kita melakukan pembiasaan ke anak mengatakan bahwa bullying itu tidak baik karena efeknya juga selain bullying fisik ataupun psikis itu sama sekali tidak diperkenankan, dan kita juga ada tindakan tegas kalau memang terbukti ada yang melakukan. Untuk pertanyaan kedua, sekarang kan di banyak sosial media di jenjang sekolah banyak anak-anak yang tidak hafal dengan Pancasila dan tidak mengerti nilai-nilai Pancasila. Gimana sih peran Ibu sebagai guru untuk mendidikan Pancasila ini dan diterapkan dari dalam sehari-hari? Ya, kalau kita mulai dari kelas 1 pasti sudah ditanamkan, sudah disuruh menghafalkan, apalagi setiap hari Senin kan kita ada upacara ya. Nah, di setiap upacara kan selalu membaca Pancasila itu diikuti semua siswa. Nah, itu salah satu bentuk cara menghafalkan Pancasila. Ya, sudah. Boleh tahu Ibu PNS di SD Negeri 01 ini sudah berapa? Kalau saya di SD Tomang 1 sebenarnya sudah lama mengabdi di sini. Regrouping ya, Bu, ya? Regrouping dari Tomang 9 ya. Nah, terus bergabung dengan SD Tomang 1. Ibu mengajar di sini sudah lama, dari 2001. Hanya pengangkatan sebagai PNS ya semenjak tahun 2013-14 kita tahun Berarti udah sekitar 12 tahun ya? Ya. Kalau Ibu sama Lebih senior Ibu berarti. Jadi tapi untuk pengangkatan karena waktu itu ada yang Bu ya bareng. Oh, bareng jadinya. Pertama, bagaimana kebijakan dan peran pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional? Ya, sebenarnya pemerintah sangat berperan penting ya Mbak Alfa, karena dalam langkah ketahanan nasional pemerintah wajib mempersiapkan, menyusun kebijakan-kebijakan yang membentuk strategi dan juga melaksanakan program-program yang berkualitas, yang berkaitan dengan ketahanan nasional tersebut. Karena hal ini merupakan wujud atas perkuatan, dilihat dari perkuatan pemerintah sudah melakukan di bidang kepolisian, militer, dan juga lembaga ketahanan dan keamanan lainnya. Jadi kebijakan pemerintah itu terhadap
peranan pemerintah dalam ketahanan nasional itu sangat harus berperan kuat, karena harus menciptakan regulasi yang mendukung agar stabilitas di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di mana ruang lingkup itu adalah menjadi langkah untuk menunjukkan ketahanan dari sabang sampai Merauke, karena memang dari kemajuan lagi dikenal dengan bencana dan kepulauan. Jadi menurut saya peran pemerintah di sisi itu dia sangat-sangat harus potensial dan harus utama. Ada apa? Kita memberikan sama-sama kepada Tuhan. Itu Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Kak atas waktunya.